Shalom, kembali bersama saya di channel Berhitung Cepat. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengetahui bahwa satu pecahan itu bisa dijadikan persentase atau desimal ya, dengan jumlah angka desimal terbatas, atau satu pecahan ini justru kalau dijadikan persentase ataupun desimal itu menghasilkan desimal yang tidak terbatas. Apa itu desimal yang terbatas ya? Misalkan seperti ini ya. Seperti ini ya. Kita contohkan 1/2. 1/2. 1/2 ini kalau kita jadikan persentase maka hasilnya adalah 100 atau 50/100. Atau kalau kita jadikan desimal itu hasilnya adalah 0,5. Ingat, ini dia disebut dengan desimal dengan jumlah yang terbatas, yaitu cuma satu desimal di belakang koma gitu ya. Nah, terus bagaimana kita bisa mengetahui bahwa satu pecahan itu mengandung kalau dijadikan desimal itu bisa menghasilkan desimal yang tidak terbatas? Kita coba ya, misalkan 2/3. 2/3 ini kalau kita jadikan desimal, maka dia akan menghasilkan suatu angka yang tidak terbatas. Kita coba bagi ya. Kita coba bagi, di sini 3, di sini 2, di sini 0 ya. Ini 20, ini koma. Kemudian setelah kita hitung ya, di sini 6 di sini ya. 6, oke, ini 18. Ini kembali 2. Nah, 2 bagi 3 tidak bisa, maka akan dikasih 0, ini 6 lagi. Ini 16. Ini 2. Nah, ini akan terus ya, terus 0,66 dan seterusnya, tidak terbatas. Dan tentu saja kalau ini dijadikan persentase maka hasilnya pun tidak bisa pas atau bulat ya, dengan seperti yang ada di 1,2. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa pecahan tersebut itu hasilnya adalah desimal yang terbatas? Nah, untuk itu kita harus mulai dari angka 2. Kita lihat dulu penyebutnya ya, penyebutnya 2. Nah, 2 ini adalah angka yang jika di angka pembagi ya, ini ya, yang juga apabila ada satu bilangan dibagi dengan 2 itu menghasilkan desimal yang terbatas. Paling enggak itu belakangnya 5, itu 2. Nah, selain angka 2, kita bisa juga kembangkan lagi ya. Ketika 2 dikali 2 itu 4 ya. Kemudian 4 dikali 2 itu 8. 8 dikali 2 itu 16. 16 dikali 2 itu 32. Dan 32 dibagi 6 dikali 2 itu adalah 64. Nah, kalau ini dikali 2 seterus, maka pecahan yang penyebutnya itu angka-angka seperti ini, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya itu akan menghasilkan persentase dengan desimal yang terbatas. Kasih contoh ya, misalkan saya di sini kasih 7 ya. 7/24 ya. Itu kita jadikan 100. Otomatis 100 dibagi 64 ya, itu berapa? Kemudian hasilnya kita kalikan 7 ya. Untuk lebih cepat ya, saya pakai kalkulator saja. 100 dibagi 64. Nah, hasilnya adalah 1 ya. Di sini 1,5625. Ada 1, 2, 3, 4. 4 desimal, cuma 4 desimal. Ini kita kalikan 7. Nah, kalikan 7 ya. Maka hasilnya adalah, kalau kita kalikan 7, hasilnya adalah 10 ya. 10,9375/100 ya. Ini maksudnya saya taruh ke sini ya. Nah, seperti itu ya. Ternyata menghasilkan persentase dengan desimal yang terbatas, cuma 1, 2, 3, 4 ya. Kita coba lagi mungkin ya. 16, misalkan 4/16 itu berapa ya, berapa persentasenya ya. Sekali lagi ya, ini 100 ya, ini 100 dibagi 16 kan, dikali 4. Nah, hasilnya berapa ya, kita hitung. Ternyata 100 dibagi 16 ya, itu hasilnya adalah 6,25. Jadi 6,25 dikali 4/100, maka hasilnya adalah ya, hasilnya adalah
dikali 4 kali 6,25 adalah 25. Jadi adalah hasilnya adalah 25%. Nah, karena angka 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya ya, jadi setiap kelipatan 2 dikali 2 terus itu bisa menghasilkan desimal yang terbatas jumlahnya. Maka selain angka-angka tersebut ya, yaitu 3, kemudian 7 ya, kemudian juga 9 ya, 9 ya, itu akan menghasilkan desimal yang tidak terbatas, jumlah desimal yang tidak terbatas ya. Selain angka 2 juga bisa juga angka 5 ya. Saya lupa ini, angka 5 ya. Kemudian juga angka 10 ya. Jadi yang penyebut yang belakangnya 5 atau penyebut yang belakangnya itu 0 ya. Itu kalau dijadikan persentase akan menghasilkan persentase bulat, ataupun kalau ada desimalnya itu menghasilkan desimal ya dengan jumlah yang terbatas. Karena itu, saudara-saudara ya, kawan, mungkin suatu saat dapat soal seperti ini ya, suruh mengumpulkan pecahan mungkin ya. Pecahan mungkin 2/3, kemudian juga 3/5, kemudian juga 4 ya per 16 tadi ya sudah ini, kemudian juga 5/7. Nah, kalau kita mengurutkan pecahan seperti ini, tentunya kan harus disamakan penyebutnya. Atau juga kadang-kadang alternatif lain adalah semua dijadikan persentase. Maka perhatikan angka 7 dan angka 3 ini tidak bisa dijadikan persentase dengan jumlah desimal yang bulat ya, atau terbatas. Jadi untuk itu maka angka 2 dan 3 ini cukup dibagi dengan pembatasan satu angka di belakang koma, cukup gitu aja ya. Misalkan kalau kita jadikan desimal ya, misalnya 2/3 itu, maka hasilnya adalah ya 0,6, namanya tak terbatas. Kita tulis saja 0,6 di sini ya. Nah, ini 0,6. Nah, ya. Selanjutnya, atau kalau bisa dihitung adalah 6% ya. 6/10 atau 6% ya. Kemudian untuk 3,5 itu hasilnya adalah juga 0,6 tapi ini bulat ya. Nah, ini 0,6 tapi ini bulat. Jadi karena sama-sama 0,6-nya, maka di sini ditambah 6 juga boleh, nggak apa-apa ya. 0,66 atau bisa dibulatkan menjadi 0,67 ya. Kemudian 4/16 tadi sudah dihitung, 4/16 itu hasilnya adalah 0,25. Kemudian 5/7, lah ini tidak bisa dijadikan desimal dengan jumlah desimal yang terbatas, tidak bisa ya. Ini tak terbatas ini. 5 dibagi 7 itu hasilnya adalah, nah ini ya, 0,714 seterusnya. Nah, karena itu maka bisa diurutkan pecahannya ya, dari yang paling kecil ya, yang paling kecil adalah 4 ya, 4/16, kemudian 0,6, kemudian 0,67, kemudian 0,7 ya. Ya, sangat mudah bukan ya? Jadi di sini kawan bisa juga mengambil keputusan ya, ketika ada pecahan yang penyebutnya itu angka 3, angka 7, angka 9 ya. Kalau bisa dikecilkan, kalau tidak bisa dikecilkan dan harus dijadikan persentase, maka harus ada pembulatan ya. Minimal kalau pengalaman di sini adalah 2 angka di belakang koma. Namun kalau belakangnya itu penyebutnya itu angka 5, angka 2, angka 4, angka 8, 16, 32 dan seterusnya kelipatan 2 atau angka 0 belakangnya, maka pecahan tersebut bisa dijadikan desimal dengan jumlah terbatas atau bisa dijadikan persentase ya, dengan desimal yang jumlahnya terbatas. Demikian dari pelajaran dari saya. Terima kasih kawan telah menyaksikan channel saya di Berhitung Cepat. Jangan lupa subscribe, komen, like, share ya. Dan salam matematika.